Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk beribadah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita awali pengajian kita kitab Nasaihul Ibad dengan bersama-sama membaca Ummul Quran kepada muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, juga dari matannya yaitu taklif Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokahnya. Mabruk kepada kita semuanya. Ala diniyah wa ala kunnatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani. Itu Pak ya. Bab yang kedua, wa fi 30 mau'izatan arba'atu akhbar wal baqi athar. Wa ta'ni bil akhbar aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal athar aqwalus sahabah wat tabi'in. Bab yang kedua ini, wa fi, di dalam bab kedua itu 30 mau'izatan, ada 30 mau'izah. Dalam bab yang kedua ini ada 30 nasihat ya. Arba'atun, yang keempat itu akhbar. Arba'atun adapun empat dari 30 itu merupakan khabar. Wal baqi, dan sisanya itu athar. Sisa dari 4, dari salasun, 4 dikurangi 4, sisanya wal baqi athar, sisanya semuanya adalah athar. Apa itu wana'ni, dan kami maksudkan, maksud kami gitu kalau bahasa Indonesia Pak ya. Kalau bahasa Indonesia, na'ni itu maksud kami, maksud kita, bil akhbari, dengan akhbar. Apa dengan akhbar? Maksudnya akhbar itu apa? Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan akhbar atau khobar itu adalah sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal atharu, dan adapun yang dimaksud dengan athar itu aqwalus sahabah, yaitu dawuhnya para sahabat, ucapan atau pendapatnya para sahabatnya Nabi, wat tabi'in, dan juga tabi'in. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang beriman dan kemudian juga pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat Pak. Beriman, pernah bertemu dengan Nabi, itu disebut dengan sahabat. Kalau beriman tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka juga tidak disebut sahabat ya.
orang beriman pada Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, itu tidak disebut dengan sahabat, ya. Disebut dengan tabi'in, ya, pengikut. Orang setelahnya para sahabat ini disebut dengan tabi'in. Setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in, ya. Kemudian seterusnya tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Masa-masa keemasan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 300 tahun, ya. Mulai dari zamannya Rasulullah itu sampai 300 tahun ke bawah, ya. Itu yang disebut dengan zaman salaf, salafunas sholih, ya. Jadi masa 300 tahun. Kalau setelahnya itu enggak, ya. Maka kalau sampean pernah ketemu ataupun pernah baca salaf, ulama salaf katanya, ya. Tapi periode 300 tahun yang lalu, bukan salaf, Pak, ya. Kholaf, ya. Kok 300 tahun yang lalu kok salaf, ya. Ini biasanya orang-orang sebelah itu, Pak, ya, menyampaikan bahwa ini salaf, salafiyah, tapi 300-400 tahun yang lalu. Bukan. Salaf itu mulai zaman Rasulullah 300 tahun ke bawah, ya. Itu karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan seperti itu. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kata Rasulullah, ya. Itu yang disebut dengan sahabat dan tabi'in, ya. Jadi tabi'in itu seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu sangat terkenal, masyhur sekali, ya. Namanya sampai hari ini. Seorang waliullah, seorang yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, juga majdub dan mastur, ya Pak, ya. Mastur itu kualiannya itu dia tutupi dengan apa? Dengan menyamar sebagai seorang pemulung. Itu terkenal, Pak, ya. Di mana? Di Yaman. Itu hidup di zaman Rasulullah, iya. Tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Rasulullah yang bersabda, Pak, Umar, nanti kamu kalau ketemu si A, si ini, ciri-cirinya begini, minta doa. Oh, luar biasa, Pak. Sahabat sekelas Umar bin Khattab suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani, ya. Padahal secara level sahabat dan tabi'in, kan gitu, Pak, ya. Jadi tidak perlu malu kita minta doa, Pak, ya, pada siapapun, ya. Jangan malu kalau ngelihat sejarah-sejarah seperti ini. Di Al-Quran itu ada siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi, Pak, ya. Dalam surat Maryam itu disuruh minta doa kepada Maryam. Padahal ibaratnya Maryam itu kalau bahasa kita sekarang santrinya, ya. Ketika Siti Maryam berkhalwat, menyendiri berdoa kepada Allah, kemudian ternyata Siti Maryam itu mendapatkan kelebihan dari Allah dengan makan, ya Pak, ya. Dapat hidangan. Kalau mau makan itu selalu ada, Pak, tersedia. Itu Maryam, Siti Maryam. Ditanya oleh Nabi Zakaria, qalat ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min, qala ya Maryamu anna laki hadha? Qala huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ditanya oleh Nabi Zakaria, Maryam ini punya siapa? Kok tiba-tiba ada? Oh iya, ini punya saya. Dari mana? Min indillah, dari Allah langsung turun hidangan. Mau makan langsung ada hidangan. Disebutkan oleh siapa? Maryam, Siti Maryam, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun orang yang digendaki oleh Allah tanpa disangka-sangka, tanpa dibilang, tanpa dihitung. Kita
merasakan itu, merasakan Pak ya. Meskipun sampean tidak secara langsung turun hidangan ke meja makannya sampean, tapi rezeki yang tidak disangka-sangka itu banyak. Iya Pak? Banyak Pak. Sampean punya gaji 5 juta, sampean hitung bulanannya, pengeluaran sampean setiap bulan sampean hitung, tidak cukup ternyata Pak. Kalau mau dihitung secara adil loh, detail, tidak cukup. Maksudnya apa? Kalau mengandalkan ke gaji ternyata tidak cukup. Banyak rezeki-rezeki lain yang tidak kita sangka-sangka. Kalau hitungan kita seperti matematika Pak, wah rusak kehidupan ini Pak. Iya Pak enggak? Kalau matematika 2 kali 2 ya 4, pas ya. Kalau gaji saya 5 juta berarti pengeluaran saya harus 5 juta. Kalau ada 5 juta nanti semuanya konslet atau error semuanya. Enggak, ternyata banyak rezeki-rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Oh ternyata ini kemarin dapat dari ini dapat dari itu, banyak Pak ya. Ternyata setelah ditotal ada 7 juta, 8 juta sampai 10 juta pengeluarannya setiap bulan. Kalau dihitung semuanya detail gitu Pak ya. Itu innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun ya, yang dikehendaki oleh Allah tanpa bisa dibilang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itu pasti ya. Cuman bentuknya beda-beda. Kebetulan Siti Maryam langsung turun hidangan, set ya. Kalau sekarang turun hidangan langsung seperti itu, tetangga sampai tidak akan percaya. Iya Pak enggak? Tetangga sampai tidak akan percaya. Wah ini ngawur aja, kapan mimpi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka, berupa apa? Kesehatan, alhamdulillah sehat. Iya Pak? Sehat. Sehat itu nomor tunggal Pak, nomor 1 nih. Ya, karena kita sehat, karena kita tidak sakit, maka terkadang lupa dengan nikmat sehat. Itu sudah, kalau mau kita mau dihitung berapa itu Pak, dari sehat itu aja sudah Masya Allah ya. Sehat tok itu sudah berapa kalau mau dihitung. Jadi itulah yang disebut dengan tabi'in ya. Kita kembali kepada tabi'in. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarani, itu hidup di zaman Nabi tapi di Yaman. Rasulullah ada di Madinah ya. Beriman kepada Rasulullah, iman Pak, waliullah, tapi menutupi kewaliannya dengan menjadi pemulung kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi ngidun saya mohon maaf ya, kita untuk menata hati ini Pak, tidak boleh kita itu berburuk sangka kepada orang. Kelihatannya orang ini biasa-biasa saja, tapi belum tentu orang yang biasa-biasa itu punya pangkat derajat di sisi Allah yang lebih dari kita ya Pak ya. Agama itu mengajarkan pangkat yang tinggi itu adalah pangkat di sisi Allah. Kalau cuma pangkat di sini sebentar Pak ya, paling berapa tahun pensiun ya. Tapi kalau pangkat di sisi Allah, semakin tua, semakin bahkan meninggal, kita akan menjemput pangkat itu. Iya Pak. Maka akan senang semakin bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Malah senang Pak ya. Jadi ya biasa saja ya. Kalau kemudian wah saya sudah rajin ibadah, ya belum tentu ya. Belum tentu yang rajin ibadah, belum tentu juga yang biasa-biasa saja, belum tentu. Jadi tetap baik sangka kepada siapapun. Uwais Al-Qarani adalah contoh ya, seorang tabi'in yang hidup di zaman kala itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Faminhu, maka sebagian aifal maqalatu, maka sebagian dari itu maksudnya fal maqalatu, maka adapun maqalah. Al maqalatul fal maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama, minal munabbihati, dari peringatan-peringatan atsanaiyah yang sana itu memuji. Ma itu hadis ruwiyah yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Kanjeng Nabi itu qala, bersabda,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai' afdalu minhuma. Khoslatani, adapun dua perkara, la syai'a yang tidak ada, afdalu itu lebih utama, minhuma dari keduanya. Dua hal yang tidak ada lebih utama dari dua perkara ini. Apa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dua perkara yang sangat utama, tidak ada lebih yang utama dari keduanya. Apa itu? Al-imanu, pertama yaitu iman billahi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naf'u, dan memberi manfaat lil muslimina, pada orang-orang Islam. Bil maqali, dengan ucapan, au bil jahi, atau dengan pangkat, au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun barang siapa itu asbaha, yang pagi-pagi, la yanwi, tidak berniat, adzulma, pada zalim, ala hadin, pada seseorang, ghufira, maka diampuni lahu, bagi man, ma, pada sesuatu, ma, pada sesuatu, ma, pada sesuatu, jana ya. Ghufira, maka diampuni lahu, bagi man, mana, ma, pada sesuatu, jana, yang telah lewat. Waman, dan barang siapa asbaha, yang pagi-pagi, yanwi, berniat, siapa man, nusrat madlum, pada menolong orang-orang yang teraniaya, wa qadai hajatil muslimi, dan mendatangkan hajatnya orang Islam. Kanat, ada bagi man lahu, kanat, ada lahu, bagi man, ka ajri hajatin mabruratin, seperti pahalanya orang haji mabrur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi, adapun hamba yang paling dicintai, ilallahi, menurut Allah Ta'ala, itu anfa'u, yang lebih bermanfaat, an-nasa, pada manusia, linnasi, dan bagi manusia, wa afdalul a'mali, dan sebaik-baiknya amal, itu idkhalus sururi, memasukkan kesenangan, ala qalbil mu'mini, atas hatinya orang mukmin, yatarudu, yang memberikan anhu, dari mukmin, ju'an, memberikan makan maksudnya, ju'an, pada orang yang lapar, au yakshifu, atau membuka, anhu, dari mukmin, kurban, pada kesempitan, au yaqdi, atau mendatangkan, lahu, bagi mukmin, dainan, pada hutang. Wa khoslatani, dan dua perkara, la syai'a, yang tidak ada apa-apanya, akhbathu, yang lebih kotor, anjasu, lebih najis, minhuma, dari keduanya, asyirku, yaitu menyekutukan, billahi, dengan Allah, wadurru, dan membahayakan, bil muslimina, bagi orang-orang Islam, fi abdanihim, dalam badan-badan mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Fa inna jami'a, maka sungguhnya semuanya, au amrillahi, atau perintahnya Allah Ta'ala, tarji'u ila khoslataini, itu kembali, ila khoslataini, pada dua perkara, at-ta'zimu, yaitu mengagungkan, lillahi Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, wasyafaqatu, dan juga wasyafaqatu, dan juga menyekutukannya, li khalqihi, dengan makhluknya Allah Ta'ala. Kaqouli Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, aqimu, dirikanlah kalian as-salata, pada salat, wa atu, dan tunaikanlah az-zakata, pada zakat. Wa qauluhu Ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ushkurli wa liwalidaik,
syukurlah kamu li pada saya, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar yang kedua ya. Bab yang kedua ini Pak, saya sampaikan lagi, di dalamnya ada 30 tentang mau'izah. 4 di antara 30 itu ada khabar, sisanya adalah athar. Yang disebut khabar adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas ya. Wal athar, yang dimaksud dengan athar adalah aqwalus sahabah, ucapannya sahabat. Siapa sahabat itu sudah tadi. Kemudian wat tabi'in, dan juga tabi'in. Jadi tinggian mana sahabat dengan tabi'in? Ya sahabat, ya Pak ya. Sahabat ya. Karena sahabat itu disaring lagi Pak. Sahabat itu saring lagi as-sabiqunal awwalun ya. Orang-orang sahabat itu yang beriman kepada Nabi, termasuk orang-orang yang pertama beriman. Ya. Itu yang lebih utama lagi. Siapa mereka? Pertama kita tahu dari orang laki-laki ada Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Kalau dari perempuan ada Khadijatul Kubra, Siti Khadijah ya. Itu orang-orang yang terdepan kalau bahasa kita ya. As-sabiqunal awal, dan seterusnya ya. Di antaranya juga lagi menjadi orang-orang yang ikut berjuang dengan Rasulullah, ikut peperangan. Di antaranya adalah ashabu Badrin, orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al maqalatul ula minal mu'adbihat. Maqalah yang pertama adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatan la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bandingannya. Apa itu? Al imanu billah wa naf'u lil muslimin. Masya Allah ya Pak ya. Yang pertama, keutamaan yang tidak ada bandingannya. Pertama adalah iman, nomor 1 Pak ya. Iman itu nomor 1. Maka nikmat yang terbesar adalah iman. Sekali lagi Pak, nikmat yang paling besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada bandingannya Pak. Kenapa? Karena kalau sudah beriman kepada Allah, artinya kita ini menjadi orang mukmin. Ini kunci ya. Untuk mendapatkan semuanya itu syaratnya harus iman. Kalau tidak beriman ya tidak ada apa-apanya sudah Pak. Nun sewu, mohon maaf ya. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada jaminan surga, tidak ada ya. Tidak ada apa lagi, tidak ada amal yang diterima, tidak ada. Maka semua syarat ibadah itu adalah Islam. Ya Pak ya. Orang sholat pertama harus Islam. Orang puasa pertama harus Islam. Orang zakat, orang haji, semuanya pertama syaratnya harus orang Islam. Jadi kalau tidak ada iman ya sudah tidak ada. Jadi iman ini nomor 1 Pak ya. Yang memberikan kita kunci ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pertama adalah iman. Maka iman terus harus kita bawa, kita kembangkan menjadi mukmin muslim ya. Muhsin ya. Mukmin muslim muhsin. Setelah menjadi orang beriman, baru menjadi orang muslim Islam ya. Iman tok tidak cukup ya, tidak cukup ya Pak ya. Ngaku Islam tok aman ya, tapi tidak sholat ya. Ngaku Islam aja ya, Islam aja tidak sholat ya, Islamnya KTP ya. Tetap wajib sholat Pak ya. Sholat 5 waktu, semua kewajiban agama itu dijalankan. Semua kewajiban dalam Islam itu dijalankan ya. Yang wajib dulu ya. Yang wajib dulu itu kita jalankan, dan juga kita perintahkan kepada keluarga kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Saya monggo, ini hampir puasaan ya.
Puasa itu wajib, iya. Jangan kita cuman soleh untuk diri kita sendiri, Pak. Ya. Makanya iman wa naf'u bil muslimin yang kedua kata Rasulullah. Dia sudah beriman, soleh dirinya sendiri, iya. Sampai rajin ke masjid, soleh, rajin ibadah, rajin ngaji. Tapi rajinnya sampean itu, rajinnya kita itu juga untuk keluarga. Istrinya juga disuruh sholat, anak-anaknya iya, ya Pak ya. Jangan soleh sendirian sampean, ya. Dituntut nanti di akhirat. Ya, kita jangan soleh sendirian Pak, dituntut di akhirat. Istri di rumah sholat, iya, meskipun tidak ke masjid sholat. Anak-anak di rumah sholat, iya. Ya Pak ya. Kita puasa bulan Ramadan, iya. Anak, istri, keluarga, dan orang yang menjadi tanggung jawab kita juga puasa. Kita yang menyampaikan. Siapa orang yang menjadi tanggung jawab kita itu? Jenengan jadi apa? Jadi pimpinan di perusahaan semuanya. Punya perusahaan, punya usaha. Karyawannya 100 semuanya. Muslim semua. Maka kita punya kewajiban untuk menyerukan kepada mereka menjalankan kewajiban zuhur istirahat, sholat rek ayo tak gaekno masjid, musola, langgar di tempat kerja ini, sholat adzan. Itu menjadi tanggung jawabnya kita loh Pak ya, sebagai pimpinan Pak. Kita punya kebijakan bisa untuk itu, iya. Tapi kalau tidak kita lakukan, kita akan ditanya oleh Allah nanti Pak. Kamu dulu punya anak buah 100, tidak ada yang sholat, tidak puasa bulan Ramadan. Ditanya oleh Allah Pak. Ya. Jangan cuma urusan dunia. Yang penting anak buah saya gaji selesai. Tidak cukup segitu Pak. Ada tanggung jawab akhirat. Kita mampu untuk menyerukan dan menyuruh kepada mereka. Wes disuruh disediakan musola, adzan kalau zuhur, kalau asar waktu kerja. Kok tidak sembahyang beda urusan. Ya Pak ya, urusannya beda. Jenengan punya jawaban nanti di akhirat. Kita punya jawaban di akhirat. Sudah ya Allah, sudah saya sediakan masjid di perusahaan. Sudah saya serukan supaya untuk sholat. Sudah adzan kalau zuhur, jam istirahat. Tapi ke warung, ke kantin enggak masuk-masuk. Ya Pak ya, tidak ikut sholat, beda urusannya. Begitu juga kita jadi ketua, kepala bagian apa saja yang itu kita mampu untuk menyerukan, ayo diserukan Pak. Ini ladang dakwah untuk kita. Ini hampir puasa lagi. Yang ada ibu-ibunya di rumah yang punya hutang puasa. Biasanya perempuan itu kan punya hutang berapa, 6 hari, 5 hari, 1 minggu, wajib untuk bayar. Mumpung belum datang Ramadan lagi Pak, wajib untuk mengganti puasa yang tahun kemarin ketinggalan. Oh bukan ketinggalan, haid. Perempuan kan haid. Ini kewajiban kita untuk ingatkan. Diingatkan Pak ya. Dek, kamu sudah puasanya sudah bayar, sudah ganti. Nanti setelah subuh ini diingatkan Pak. Ya. Supaya kita tidak punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuannya yang gadis yang tahun kemarin punya hutang puasa, diingatkan, "Nak, kamu sudah bayar puasanya tahun kemarin. Kayaknya kamu punya hutang 5." "Oh, sudah Pak, sudah bayar 2 semuanya. Senin dan Kamis." "Oh, sisa 3, ini masih ada waktu 2 minggu kurang lebih." Ya, bayar hutang puasanya. Loh, itu namanya amar ma'ruf Pak ya. Dengan cara-cara yang santun ya. Bisa ya. Jadi dalam hati ini harus ada kemauan. Kalau hati itu ada iman, berarti hati itu ada koneksi Pak. Koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti Pak. Kalau hati ini ada iman, berarti hati ini ada sinyal sambung kepada Allah. Kalau hati ini ada iman, berarti hati ini sambung kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tidak ada koneksi iman, tidak bisa Pak. Ya. Betapa kita akan menjalankan syariah? Kenapa? Karena orang itu tidak beriman kepada Rasulullah, maka tidak akan bisa menjalankan syariat. Kok ada orang beriman tapi tidak menjalankan syariah? Koneksi imannya kurang Pak. Dengan apa iman itu kita pupuk? Ya dengan seperti ini diantaranya, yaitu mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama-ulama kita, guru-guru kita. Bukan dari saya Pak, bukan. Kitab, kitab ini saya baca. Saya cuma baca ya. Tapi yang menasihati kita adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beliau. Itu kelebihannya kalau mengaji pakai kitab. Kalau ceramah dari ustadznya, kalau ceramah Pak. Kalau ceramah itu biasanya dari ustadznya. Ceramah Kalau kitab enggak ya. Jadi itu Pak ya, berharganya iman. Jangan pernah menukar iman dengan apapun ya. Saya mulai bujang ini banyak pengalaman Pak, ketika tugas di tempat-tempat tugas, di dalam hutan di Kalimantan sana, Masya Allah ya. Bukan cerita bohong. Orang menukar imannya dengan sarimi ternyata bukan hoak Pak. Menukar imannya dengan sekarung beras itu bukan hoak ya. Ada saya temui orangnya langsung Pak. Ya, tapi dia tidak merasa Pak, tidak merasa ya, saking halusnya. Maksudnya saking halusnya itu bagaimana? Setiap minggu atau setiap hari ibadahnya mereka, si ibu ini sama bapak ini diajak kemana Bu? Ke Balikpapan. Bilang ya, ke Balikpapan sini Pak, ke kota kan ya. Terus ngapain di sana ya? Ya ikut aja Pak ya. Ya kalau kita ikut di dalam masjidnya gitu. Terus kemudian pulangnya dikasih sarimi 1 kardus dan beras 1 karung. Gitu aja ya. Loh sampean berarti kan ikut ibadah? Enggak, saya kan Islam bilang. Wah. Enggak ada Pak. Masih belum waktu itu belum ikut ya. Lama-lama ikut Pak ya, ikut terus sudah ya. Enggak, saya kan Islam bilang. Loh ini terus Pak, terus akhirnya dalam waktu jangka lama ya sudah ditinggalkan Islamnya ya. Bayangkan sampean, mie beras terus ya. Setiap hari kebaktian mereka, setiap hari ibadahnya mereka ya. Jadi ini jangan pernah ditukar dengan apapun, harus kuat Pak, kokoh. Anak-anak kita, generasi kita harus kuat ya. Dengan apa? Agama, dengan pelajaran, dengan belajar. Ini Pak. Maka di sini masjid ini kalau ada harus jadi sentralnya pengkaderan Pak. Ya. Masjid ini harus jadi sentralnya kaderisasi. Dengan apa? Dengan ya generasi kita ini Pak, yang kecil-kecil ini, mereka itu butuh nutrisi keimanan kepada Allah. Bukan cuma mengaji loh Pak ya. Lebih dari mengaji, mereka itu butuh ilmu-ilmu agama yang seperti ini. Kita tidak bisa berpikir Pak ya, gimana kalau anak-anak kita tidak ada lagi yang mengajarkan dan belajar tentang ilmu agama. Sementara ini yang kita lihat di Balikpapan secara umum, anak itu cuma mengaji Al-Quran saja. Sudah bisa baca Al-Quran, sekedar bisa, ya sudah berhenti, selesai sudah ya. Lalu terus kelanjutannya ilmunya ini bagaimana Pak ya? Artinya apakah hanya sekedar bisa baca Al-Quran kemudian dia berhenti tidak membaca Al-Quran lagi di masjid? Kalau ini tidak diteruskan, potensi lupa itu sangat besar sekali Pak. Ayo sampean kalau tidak percaya, anaknya sampean yang sudah berhenti tidak ngaji ya. Kemudian dia lama tidak baca Quran, setahun 2 tahun, sampean tes coba, ingin tahu saya ya. Tidak bingung nanti ya. Kenapa? Karena kelamaan. Untuk menumbuh kembangkan itu supaya terus bagaimana? Ya ada lanjutan ya.
entah itu dibentuk madrasah atau apa, ya Pak ya. Jangan alergi dengan madrasah, Pak. Ya. Oh, sudah namanya madrasah itu orang tidak mau sudah kayaknya, ya. Padahal itu adalah pendidikan yang nyata-nyata mengkader generasi Islam yang kokoh dan kuat keislamannya. Tidak apa-apa, kuat, kokoh, tapi Islam yang Islam betulan gitu loh Pak ya. Jangan Islam-Islam yang abal-abal. Oh, ada Islam yang abal-abal ya, banyak yang saya sampaikan tadi itu, ya. Jadi ini dua hal kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah wanaf'u bil muslim lil muslimin, berikan manfaat kepada orang Islam. Artinya apa Pak? Iman itu hubungan kita langsung kepada Allah. Wanaf'u bil muslim itu adalah sosial, kemasyarakatan. Banyak berbuat sosial, banyak berbuat kemanfaatan, banyak berbuat membantu kepada orang lain, tapi tidak beriman, nol. Tegas. Paham maksudnya Pak? Bukan cuma bantu masjid, saking kayanya, ada orang kaya samanya Pak ya, banyak uangnya, bantu masjid semuanya. Bukan cuma bantu bangun masjid sekalipun, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Bangunannya seperti banyak itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka teman jangan heran, wah itu si A luar biasa bantuannya, tapi dia tidak beriman, bukan orang muslim. Terus bagaimana, apakah boleh kita minta? Kalau minta tidak boleh, ya Pak ya. Panitia masjid mau dibangun, ini mau dibangun, bikin proposal kepada orang non muslim, tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau mengasih tidak masalah, beda loh Pak ya. Kita minta dengan dia ngasih beda. Dia ngasih tanpa kita minta, ya. Dia ngasih, kita tidak minta, tidak masalah. Tapi kalau kita mengajukan proposal kemudian masih anu itu, kalau sama orang yang non muslim jangan, ya. Islam ini disiarkan oleh orang-orang Islam. Jadi Islam ini akan dimajukan, disiarkan oleh orang-orang Islam. Maka dari itu Bapak-bapak hadirin para jamaah rahimakumullah, ini yang pertama adalah iman kata Rasulullah, yang kedua adalah an-naf'u bil muslimin. Ayo banyak berbuat sosial kemasyarakatan Pak. Sekecil apapun kita bantu orang lain, meski hanya cuma sekedar memberikan air. Ya Pak ya, meski hanya sekedar memberikan air kepada sesama muslim, itu harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk kemanfaatan bersama. Kita bisa memberikan manfaat itu, dapat pahala, iya. Orang lain bisa merasakan nikmat itu karena kita memberi, meskipun hanya sekedar air. Ini kan manfaat, iya. Kalau sudah kita berbuat seperti itu, berarti orang yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il arafat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wal hayat ba'da al-mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.